Oke, halo semuanya. Selamat datang di PPSMB Policy Day, bagian coaching klinik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat buat teman-teman yang udah berhasil menjadi bagian keluarga dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik di tahun 2022 ini. Selamat juga udah masuk ke UGM. Informasi aja nih buat teman-teman, sejauh yang aku tahu nih ya, Dikti Kemendikbud, di UGM itu MKP-nya peringkat satu di Indonesia, jadi di bagian sosial polisi peringkat satu. Jadi selamat udah jadi bagian top of the top di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini aku diminta oleh teman-teman panitia PPSMB Polisi D untuk menjelaskan tentang semacam core utama dari perkuliahan di MKP, karena di MKP itu bisa aku katakan hampir 90% kegiatan kuliah teman-teman itu nanti akan based on writing. Jadi bakal tentang tulis menulis atau bikin paper. Jadi aku nggak tahu angka pastinya berapa, aku belum pernah ngitung, tapi sejauh ini aku udah ambil 26 mata kuliah, dan itu hampir kira-kira 90%-nya itu berupa bikin paper, atau kayak semacam karya tulis, dan sedikit banget sih yang esai gitu. Esai tuh kayak semisal ada pertanyaan terus jawab singkat, nah itu tuh sedikit banget karena mostly semuanya paper gitu. Dan siapa sih sebenarnya saya? Jadi itu saya, nama saya Ahmad Hanifi Madudin, teman-teman bisa panggil aku Hanif, mau pakai Kak, Mas, tuh terserah, saya nggak begitu mau pedulikan label di depannya, jadi terserah pakai Hanif aja juga nggak masalah. Saat ini saya menginjak semester 5, diinjak-injak tuh semester 5, udah masuk ke semester 5 tahun terakhir. Ada SRP, sebenarnya rencana penelitian, udah mau mendekati skripsi. Dan kenapa saya sekarang di sini untuk menjelaskan ini ke teman-teman, backgroundnya adalah saat ini saya jadi ke- kepala apa ya istilahnya, kepala departemen keilmuan di Gamapi. Gamapi itu himpunan departemennya di MKP. Jadi saya di sana jadi kepala departemen keilmuannya, dan dari 26 mata kuliah yang saya ambil, 24 mata kuliahnya mendapatkan nilai A. Jadi untuk problematik tentang tulis menulis mungkin cukup relevan untuk dihadirkan dan untuk menjelaskan. Kayak gitu kira-kira flexingnya dikit. Aduh, canda-canda. Oke, next. Sebenarnya apa sih yang mau akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada 3 poin utama yang akan kita bahas, teman-teman. Ada tiga. Yang pertama itu adalah basically all about papers, kayak gimana. Itu basically ini bagian awal yang biasanya aku rasakan dulu waktu jadi maba. Dan yang kedua adalah philosophically, jadi secara filosofis, tulis menulis di MKP itu apa? Apa yang membedakan penulisan di MKP dengan penulisan di departemen atau jurusan lainnya? Dan yang ketiga yang paling praktikal, nanti kayak gimana sih menyusun paragraf yang baik atau mencari ide yang akurat itu kayak gimana. Oke, kita masuk dulu di bagian basically yang paling pertama dulu. Ini adalah beberapa terms atau istilah yang akan teman-teman temui selama perjalanan teman-teman sebagai mahasiswa. Dan ini merupakan terms-terms atau istilah-istilah yang menurut saya dan beberapa teman itu adalah hal yang aneh ketika pertama kali masuk di perkuliahan. Tapi seiring berjalannya waktu pasti teman-teman juga akan mempelajarinya. Jadi yang paling dasar dari perkuliahan itu pasti adalah namanya jurnal atau artikel. Jadi teman-teman pasti kalau mau bikin suatu penulisan, karya ilmiah ataupun argumentatif paper itu pasti akan based on jurnal. Jadi ada jurnal yang dikutip istilahnya atau disitasi gitu. Nah, seenggaknya itu kalau teman-teman di semester satu pasti dosen tuh minta untuk teman-teman bikin jurnal, ngambil artikel ini, artikel ini. Nah, sebenarnya artikel sama jurnal itu bedanya apa sih gitu. Nah, ini aku ambil langsung dari salah satu artikel yang ditulis oleh dosen kita, itu Mas Mustar Habibi. Jadi biasanya layout utama dari artikel itu kayak gini, ada routledge, itu bagian atas tuh publishernya, jadi penerbit. Penerbit dari artikelnya adalah routledge. Kemudian jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel. Jadi kalau di kasus ini jurnalnya adalah Journal of Contemporary Asia. Terus kemudian kalau nama artikelnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian yang paling di bawah ada citation atau reference. Jadi itu nanti bisa teman-teman masukin di bagian akhir, karena kalau kita menulis jurnal atau artikel itu pasti akan ada citasi atau referensinya. Itu nanti akan saya bahas juga di next presentation. Jadi yang paling penting yang teman-teman harus tahu dari sini adalah ada jurnal dan artikel. Kalau jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel, kalau artikel itu ya satu karangan itu sendiri. Jadi itu bedanya. Jurnal itu yang lebih kompleks atau makro, artikelnya itu lebih spesifik atau yang membahas secara tertentu suatu permasalahan. Oke. Next, nah ini lagi tentang citasi-citasi, how to make citation. Citasi ini adalah yang paling penting teman-teman dari dunia akademis, karena kalau misal teman-teman nggak mensitasi itu bisa kena plagiasi atau contek-mencontek, dan plagiasi itu adalah dosa terbesar dalam perkuliahan. Ada satu kasus yang paling baru sekitar tahun 2019, salah satu alumnus dari MKP itu
dia lulusan terbaik tapi sempat terkendala karena di salah satu pekerjaannya dia terindikasi plagiasi. Jadi selama di dunia perkuliahan, ketika tulisan teman-teman itu terindikasi plagiasi, itu udah pasti dosa besar dan pasti kemungkinan terdepan itu akan ada hambatan-hambatan yang menanti teman-teman. Jadi pelajari citasi ini sebaik mungkin supaya teman-teman nggak terkena plagiasi di kemudian hari. Nah, yang paling umum itu biasanya ada dua citasi yang dipakai. Yang paling kekinian, yang paling modern, yang biasanya dipromosikan oleh dosen-dosen MKP itu pakai Mendeley. Itu bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kiri. Itu ada dua opsi. Bisa teman-teman buka secara langsung di website, klik aja Mendeley dan kalian cari silahkan artikel tadi yang pengen teman-teman kutip, itu tinggal dituliskan akan muncul citasinya dan dia langsung dimasukkan teman-teman di papernya. Untuk bagian kanan tuh bagian yang paling konvensional, pakai Microsoft Word. Jadi di sini teman-teman bakal ngemasukin judulnya sendiri, ngemasukin nama penulisnya sendiri, ngemasukin tanggal terbit dan lain sebagainya itu sendiri-sendiri. Itu kan konvensional banget. Ibarat teman-teman mau masukin 20 artikel ini dalam satu karangan, itu kan pasti makan waktu yang banyak. Jadi oleh karena itu kenapa banyak yang pakai Mendeley gitu. Tapi juga nggak memungkiri beberapa teman satu masih ada yang pakai Microsoft Word. Either pakai Mendeley atau Word itu sebenarnya terserah teman-teman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu senyamannya teman-teman mau pakai yang mana gitu. Tapi yang perlu diketahui adalah ada beberapa ragam jenis citasi. Kalau udah nanti teman-teman masuk di mata kuliah namanya penulisan akademik, kalau nggak salah di semester 1 atau semester 2 aku lupa. Pokoknya di tahun pertama itu ada mata kuliah penulisan akademik. Nah, itu bakal dibahas lebih detail di situ. Jadi saya nggak akan menerangkan ini secara mendalam, tapi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman tahu kalau ketika menulis sebuah karangan ilmiah itu wajib ada citasinya dan ada dua opsi yang bisa teman-teman pakai atau banyak opsi sebenarnya. Nanti teman-teman akan mencari tahu sendiri gitu. Nah, ini ada apa ya rujukan di bagian bawah itu, check this out, itu tinyurl.com/apstation31 itu adalah panduan cara citasi tentang dengan style APA. Itu nanti insya Allah nanti filenya akan aku kirimkan ke teman-teman panitia supaya nanti kalau misalnya ini gambarnya diklik teman-teman langsung bisa masuk ke contohnya ke APA itu seperti apa, citasi itu seperti apa kayak gitu. Next, tadi gambar umumnya ada terms, ada citasi, terus artikel jurnal dan citasi. Kita masuk ke bagian dua philosophically. Jadi uh, secara umum penulisan paper di MKP itu pasti nggak jauh-jauh dari kebijakan. Paling yang kalau di angkatanku dulu tuh waktu masuk paling ramai kan aku angkatan 2020 itu yang paling ramai adalah Omnibus Law. Jadi kalau teman-teman masih ingat Omnibus Law itu pasti banyak banget yang tentang Omnibus Law atau kalau terkini tentang RUU PKS penanganan pencegahan kekerasan seksual itu kan juga lagi baru-baru ini. Atau yang paling baru lagi apa ya Citaim Fashion Week atau itu bisa juga kalau teman-teman sekarang lagi ngehit Citaim Fashion Week itu kira-kira pengaturan kebijakan publiknya seperti apa? Apakah mengganggu lalu lintas ataukah harus ada di tempat sendiri? Itu bisa dipotret dari kebijakan publik. Nah, secara umum ketika kita membuat paper tentang kebijakan publik atau analisis kebijakan itu ada dua yang biasanya POV yang kita bisa pakai, objektivis atau subjektivis gitu. Ya gambarnya objektif sama subjektif gitulah. Dan dua-duanya itu benar, semua tergantung pemakaiannya seperti apa. Aku akan berangkat dari poin kedua dulu. Kalau objektif itu adalah analysis of policy, kalau subjektivis analysis for policy. Yang objektivis analysis of policy ini teman-teman adalah menganalisis apakah kebijakannya itu sudah tepat, akurat, efektif, efisien, ataukah udah kerakyatan kayak gitu. Semisal kebijakan Omnibus Law, apakah Omnibus Law ini udah tepat sasaran? Apakah sudah efektif? Apakah sudah memperhatikan unsur-unsur kerakyatan? Itu namanya analysis of policy. Teman-teman menganalisis polisinya, menganalisis kebijakannya. Tapi kalau subjektivis, itu analisis for policy, teman-teman menganalisis unsur-unsur apa yang diperlukan sebelum kebijakan ini terbit. Ini biasanya dilakukan kalau semisal teman-teman udah di ranah profesional atau udah jadi praktisi, semisal kayak mau menerbitkan kebijakan tentang ganjil genap. Nah, itu kan ada analisis terlebih dahulu. Kira-kira yang plat nomor ganjil di Jakarta itu ada berapa? Ada yang plat genap di Jakarta itu ada berapa? Datanya seperti apa? Dan kira-kira apakah jumlah yang mobil ganjil itu emang frekuensinya lebih tinggi daripada genap atau kayak gimana? Nah, itu kita menganalisis unsur-unsur sebelum terciptanya kebijakan. Jadi for policy. Sebelum policy itu diciptakan, kita analisis dulu unsur-unsurnya apa. Itu kira-kira esensi utama dari objektivis dan subjektivis itu perbedaannya di itu gitu. Dan kalau secara value atau secara filosofik, objektivis itu biasanya netral, bebas nilai. Kalau subjektivis itu ya jelas berpihak dan memiliki nilai. Maksudnya berpihak memiliki nilai itu misal tentang kebijakan cuti melahirkan.
Nah, itu kan paling baru itu ada kebijakan cuti melahirkan untuk para pekerja, kalau teman-teman ngikutin di media massa. Nah, itu kan bisa aja yang ngomong cuti melahirkan ini penting untuk kemajuan hak-hak perempuan, yang ngomong buruh perempuan. Ada bukti-bukti ilmiahnya, bisa benar-benar, karena dinilai dari perspektif buruh perempuan. Tapi kalau dinilai dari perspektif pengusaha, cuti melahirkan jelas-jelas bakal bikin mereka kewalahan karena pekerjanya berkurang, tapi workload-nya masih ada. Jadi kayak apalagi cuti melahirkan itu kan orang yang cuti itu tetap dibayar. Nah, itu kan bikin pengeluaran perusahaan semakin membengkak gitu. Nah, itu menurut perusahaan cuti melahirkan itu tidak efisien, tapi menurut buruh perempuan cuti melahirkan itu efisien. Nah, itu kayak gitu. Objektif subjektif itu seperti itu. Nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah apa ya? Di penulisan akademika. Dan seiring berjalannya perkuliahan pasti teman-teman bisa tahu kebenaran suatu permasalahan kan, karena kalau di soshum itu nggak ada yang namanya kebenaran mutlak, nggak ada mutlak benar tuh nggak ada, yang ada relatif kebenaran, tergantung ini benernya menurut siapa, yang dilihat dari apa, dasarnya apa, itu kebenaran di sosmed itu seperti itu. Tapi kalau saintek itu pasti mutlak, satu tambah satu sama dengan dua, gravitasi di Indonesia sama gravitasi di England Inggris itu pasti sama. Tapi kalau di sosmed itu kan bisa beda, dinamika dinamika buruh di Indonesia sama dinamika buruh di Inggris bakal beda, atau pelaksanaan cuti melahirkan di Inggris dengan di Indonesia juga bakal beda. Nah, sosmed itu bakal seperti itu. Jadi nggak ada kebenaran mutlak, adanya kebenaran relatif. Itu nanti akan teman-teman rasakan ketika pembelajaran berlangsung. Kira-kira secara garis besar seperti itu yang mau saya sampaikan tentang objektivis dan subjektivis. Sisanya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, next ada tentang ini tadi berkaitan masih dengan objektivis dan subjektivis gitu. Kalau teman-teman diskusi selama di penulisan ataupun kita membuat tulisan itu pasti nggak akan jauh beda dari istilah-istilah ini, apalagi di sosum gitu. Konservatif, radikalis, sosialis, kapitalis, progresif dan seterusnya gitu. Itu semua cuma label teman-teman. Saya juga aku nggak pernah melabeli diriku sendiri adalah seorang kapitalis, sosialis atau marxis dan lain sebagainya. Aku nggak pernah melabeli diriku seperti itu. Tapi menurutku yang paling penting adalah ternyata setelah saya semakin masuk ke semester tua ini, saya yakin tahu bahwa ternyata setiap ide-ide kita tuh ternyata juga nggak jauh beda dari ide-ide utama atau ide-ide besar ini, ya kayak inkrementalis, radikalis, progresif dan lain sebagainya. Mungkin saya akan masuk ke inkrementalis dan radikalis, itu yang mau saya sorot. Kalau di kebijakan, istilah inkrementalis itu kayak kita mau mengubah sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah kebijakan dengan cara bertahap gitu, kayak pelan-pelan, mainnya pelan-pelan dari jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang kayak gitu. Tapi kalau radikalis itu tuh kita pengennya langsung to the point gitu. Tapi kan sekarang kalau di media massa tuh radikalis ini ya kayak akan-akan yang ekstrim dan menakutkan. Tapi kalau secara bahasa sebenarnya radikalis itu artinya kayak langsung menuju ke akarnya gitu. Itu dari bahasa Romawi atau Yunani aku lupa, tapi secara kebahasaan mereka sebenarnya artinya dari akar gitu. Jadi kita melihat permasalahan benar-benar dari akarnya, kita ubah langsung akar permasalahannya. Tapi kalau inkrementalis itu mereka cenderung kebijakannya harus step by step stages gitu. Jadi perubahannya ada tahapannya, jadi nggak langsung ke akar permasalahannya. Tapi ini semua cuma label teman-teman. Ini aku cuma mau menyampaikan kalau nanti ketika dinamika di penulisan ataupun di perkuliahan secara akademis, teman-teman pasti tidak akan jauh berbeda dan tidak akan jauh-jauh menemukan istilah-istilah ini dalam kehidupan sesum teman-teman. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini seenggaknya cuma pemantik secara filosofis doang ketika teman-teman menulis paper ke depannya. Jadi kayak semisal ntar ke depan mau menulis nih nggak usah dipikir berat-berat. Ini kayak ya ntar kalau sambil jalan aja dan nggak harus ketemu jawabannya sekarang juga. Intinya tuh sesi itu saya cuma pengen ngasih tahu teman-teman kira-kira kayak gini loh dinamika perkuliahan di MKP, kayak gini kira-kira dinamika penulisan di MKP. Jadi ini nggak usah teman-teman jawab sekarang. Jadi cuma ada 3 pertanyaan yang mau saya sampaikan, kayak apakah semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara objektif gitu? Apakah ada solusi-solusi yang subjektif kayak semisal memblokir Steam dan memblokir PayPal, itu apakah solusi yang objektif atau subjektif? Itu gimana menurut teman-teman? Atau kayak apakah semua permasalahan itu bisa kita generalisasikan penyelesaian masalahnya? Atau sebenarnya setiap permasalahan itu punya ciri khas masing-masing? Cuman karena kalau kita ngomongin kebijakan itu pasti nggak jauh-jauh dari problematika publik ya. Jadi kayak semisal pajak naik itu kita bahas, kalau ada komunitas transgender itu juga kita bahas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apakah para pembuat kebijakan, ya teman-teman kayak gini, calon-calon policy maker, apakah mereka benar-benar bisa netral ataukah ada value yang mereka bawa? Nah itu kayak gitu. Itu kira-kira buat renungan aja, jadi nggak usah dipikir terus-terus. Ini buat kenapa kok kita perlu tahu ini, itu karena ada hubungannya dengan ini. Nah, karena apa yang akan kita tulis, our writing is always influenced by the way we think. Choose your way and let it free. Jadi, mau nggak mau, cara kita menulis, argumentasi kita dalam tulisan
argumentative paper atau paper-paper akademis yang teman-teman akan kumpulkan sewaktu penugasan, UTS, ataupun UAS, itu pasti dipengaruhi oleh cara berpikir teman-teman. Jadi nggak mungkin kita menulis yang ibaratnya ketika kita membaca, kita tuh pasti udah tahu, oh ternyata orang ini tuh kira-kira pro cuti melahirkan, orang ini kira-kira kontra cuti melahirkan, orang ini setuju banget kalau misal PayPal diblokir, oh orang ini nggak setuju. Nah itu bisa kebaca dari tadi pola pikirnya. Itulah kenapa saya mulai dari filosofisnya kayak gimana. Karena apa yang kita tulis itu pasti nggak jauh berbeda dari apa yang ada di otak kita dan apa yang ada di pikiran kita. Dan yang paling penting sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, itu kita nggak boleh berhenti berpikir dan nggak boleh berhenti bertanya. Itulah kenapa the greatest sins of a learner are when they stop think and ask gitu. Jadi ketika kita udah acuh tak acuh, udah kayak biasa aja, itu kita berarti udah melakukan dosa terbesar sebagai seorang pembelajar karena kita nggak mencoba berpikir sebenarnya apakah ini benar ataukah ini salah atau gimana tuh. Jadi kita nggak boleh berhenti berpikir. Itulah kenapa kita harus mikir terus nih. Yang mikir tuh kan nggak harus berat-berat juga ya. Jadi kayak pokok pikiran-pikiran kecil, oh iya ada pengamen jalanan nih, sebenarnya kita ngasih uang ke pengamen jalanan itu sebenarnya sah secara kebijakan atau enggak ya secara kebijakan itu bisa ini yang cari tahu lah gitu. Jadi intinya jangan berhenti penasaran, jangan berhenti berpikir dan jangan pernah berhenti untuk bertanya. Kira-kira itulah kenapa saya menghadirkan bagian philosophically tadi di bagian ini. Nah, next. Nah, ini yang paling gampang teman-teman. Ini practically. Jadi kita akan bahas secara praktis, nggak usah bingung-bingung. Ini baru kita break it down. Kira-kira kayak gimana sih kita menulis paper yang baik dan benar? Wah, keren tuh. Oke, ada 4 topik yang mau yang mau aku bahas. Ini berdasarkan eh, apa ya, tour yang dikasihkan oleh teman-teman panitia, aku baca dan aku intisarikan. Sebenarnya ada 4 yang akan aku bahas. Gimana cara kita menemukan ide. Jadi ketika kita menuliskan tuh pas tadi nggak akan jauh dari pikiran kita, tapi gimana cara kita bisa memformulasikan tulisan kita itu menjadi sebuah ide yang menarik. Terus yang kedua, structure tulisan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Dari tadi ngomongin karya tulis ilmiah, artikel, tapi sebenarnya strukturnya seperti apa? Itu akan kita bahas di sini. Dan start from the novelty. Novelty itu kebaruan karena dalam tulis menulis tuh pasti ada namanya kebaruan. Ini nanti akan teman-teman temui di matkul kayak penulisan akademik, penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif ini bakal teman-teman ketahui. Terus yang terakhir adalah how to create good paragraph. Jadi cara menyusun paragraf yang baik supaya tulisan kita itu mantap itu seperti apa itu akan kita bahas. Oke. Ini akan saya bahas secara pelan-pelan karena tadi agak ngebut dikit ya karena opening supaya teman-teman dapat gambaran seperti apa basically dan filosofinya. Sekarang kita masuk ke praktikal. Oke, cara mendapatkan idea itu ada banyak teman-teman. Bisa ketika ngobrol bareng temennya, ngobrol bareng pacarnya, ngobrol bareng keluarga ataupun kakek neneknya, terus melihat realitas di sosial seperti apa. Ya balik lagi tadi, jangan pernah berhenti bertanya dan penasaran. Tapi ada beberapa treatment atau pendekatan atau approach yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ide yang bagus gitu. Aku akan mulai contoh kasus ini. Semisal ini tuh aku buat ketika ini loh, IWD, International Women's Day, ketika Hari Perempuan Internasional, tanggal berapa ya, Maret atau Mei aku lupa, itu jadi pas itu aku mikir-mikir tentang apakah saya perlu mengkritisi acaranya atau enggak, kayak gitulah kira-kira konteksnya. Nah, dalam presentasi yang teman-teman lihat ini, sebelum saya merumuskan ide kayak di nomor 1 ini, perlukah aktivisme turun ke jalan di tengah kemajuan teknologi? Itu ibaratnya kita masih perlu nggak sih demonstrasi ketika kita bisa nge-tweet di Twitter gitu, kan ada istilahnya tuh candanya kalau nggak viral dulu nggak bakal ditangani, atau masih kita perlu demonstrasi di jalan, atau kita cukup nge-blow up di Twitter atau di Play Store kita kasih review jelek, atau kita Instagram speak up di Instagram dan sebagainya. Jadi sebenarnya demonstrasi itu masih penting atau enggak sih? Nah kayak gitu. Ide yang tercetuskan adalah seperti itu. Tapi bagaimana ide itu bisa muncul? Ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 treatment yang saya lakukan atau pendekatannya. Yang pertama tuh dianalisis dulu signifikansinya seperti apa, urgensinya seperti apa, kedekatannya seperti apa, aktualitasnya seperti apa, dan daya tarik dari tulisan ini tuh atau yang kira-kira nanti bakal bikin dosen dari berapa ya puluhan teman-teman di angkatan 2022 ini yang bikin dosen langsung oh ini tulisannya bagus itu apa itu daya tariknya tuh apa itu karena ya sebagai mahasiswa pasti kan pengen ya tulisannya jadi bagus dan dapat nilai baik, jadi kita perlu memikirkan daya tarik tulisan kita daripada tulisan teman-teman yang lain itu apa. Nah itu ada di bagian daya tarik. Kita masuk ke signifikansi dan urgensi. Sederhananya bedanya adalah signifikansi itu kayak hal yang penting secara makro, sedangkan urgensi itu adalah hal penting secara spesifik di kasus ini. Nah, di permasalahan yang saya angkat di aktivisme turun ke jalan ini itu kan tentang demonstrasi. Nah, demonstrasi itu kan secara signifikan itu pasti akan hidup dalam negara demokrasi. Jadi
negara-negara demokrasi kayak di Indonesia, Amerika, Belgium, Jerman, itu kan pasti akan ada namanya demonstrasi gitu. Beda kayak di Korea Utara. Kayaknya kalau di Korea Utara teman-teman mau demonstrasi ya udah wassalam duluan. Atau kayak sekarang di militer, junta militer Myanmar itu kan lagi dikuasai sama otoritarianismenya militer, itu teman-teman demonstrasi kan juga bakal wassalam juga. Jadi di sini kita bisa tahu kalau secara signifikan demonstrasi itu pasti akan ada dalam negara demokrasi. Oleh karena itu tulisannya bakal selalu secara berkelanjutan bakal relevan terus. Artinya tahun ke tahun juga akan jadi referensi dan terus dibaca. Urgensinya apa? Nah, urgensinya adalah kenapa kok saya pengen membahas ini adalah ini kan banyak aktivisme jalanan demonstrasi yang tuh nggak efisien dalam artian banyak yang ikut-ikutan sebenarnya nggak tahu permasalahannya apa, cuman ikut menyuarakan, ikut demonstrasi senang guru hara dan chaosnya, tapi mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mau dibawakan dan seterusnya setelah tersampaikan akan seperti apa next step-nya. Nah, itu urgensinya di situ. Apa sih sebenarnya yang perlu kita bahas dari itu? Apakah ini masih efisien atau enggak sih? Kayak gitu itu ada di bagian urgensi. Terus kedekatannya jelas karena kayak kita sebagai mahasiswa tuh mesti brandingnya sering mengutarakan problematik sosial dan politik gitu ya. Jadi kayak ini permasalahannya dekat dengan mahasiswa tentang demonstrasi, jadi tulisannya nggak akan jauh-jauh dari pemahaman dan knowledge kita, jadi masih bisa kita reach out. Kemudian tentang aktualitas, nah tadi berangkat dari fenomena IWD, jadi itu IWD yang itu Hari Perempuan Internasional, itu kan banyak banget tuh kadang demonstrasi di Jogja tuh ada, kalau di Tugu-Tugu teman-teman hari Kamis tuh ada juga dari teman-teman hari demonstrasi Kamisan di Jakarta tuh apalagi teman-teman UI itu sering banget demonstrasi tentang IWD itu, jadi apakah kita masih memerlukan ini? Dan yang terakhir daya tariknya adalah isu ini tuh sering kita temukan di media massa, tapi jarang dibahas secara saintifik. Jadi kayak masih sedikit atensinya, masih sedikit perhatiannya. Jadi itu bisa buat dosen, oh iya ya sebenarnya ada permasalahan ini yang bisa kita potret dari perspektif kebijakan publik. Itu bakal bikin dosen interest untuk baca tulisan kita. Jadi yang penting itu adalah daya tarik. Tapi selain daya tarik, ini yang paling penting berikutnya adalah novelty, kebaruan. Yang di UGM tuh dosennya mesti rata-rata S2, S3. Aku belum pernah menemukan dosen yang itu S1. Jadi, dan yang lulusan S2, S3 itu pasti punya based on foreign university. Jadi mereka pasti dari universitas asing. Jadi ya mesti top of quality banget dosen-dosennya ini. Itulah kenapa kita dalam setiap tulisan, supaya kita bisa menggait atensi dosen ataupun menggait atensi pembaca kita harus tahu types of novelty. Kebaruannya apa? Kebaruan tuh ya apa yang membuat tulisan kita itu berbeda dari tulisan yang lain. Nah, itu kayak gitu kebaruan. Uh, Selain itu kalau di dunia akademis atau di dunia saintifik, kebaruan itu ibaratnya kontribusi kita. Kontribusi kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti mungkin, atau sebagai yang lainnya untuk perkembangan dunia akademis itu kayak gimana. Nah, itu novelty atau kebaruan. Nah, biasanya yang paling susah itu kebaruan tentang teori. Jadi, ini ibaratnya kalau usah ini nggak ada di semester kita ataupun di strata kita, strata satu itu belum sampai ke kebaruan teori. Jadi, ya let it flow aja. Ya, karena kebaruan teori itu berarti artinya teman-teman menciptakan teori baru. Nah, itu kan perlu pengujian, perlu argumentasi dan sebagainya itu yang kayaknya umumnya jarang ditemukan oleh mahasiswa strata satu. Kebaruan-kebaruan yang lain biasanya ditawarkan adalah kebaruan metode. Jadi kalau ketika teman-teman nulis itu, misal tulisan A ini bahas tentang cuti melahirkan, tapi dari metode kuantitatif atau yang based on numbers. Kemudian teman-teman bahas dari segi kualitatif based on argumen. Nah, itu bisa. Itu jadi baru dan tulisan teman-teman bakal menarik. Artinya udah beda daripada tulisan yang lain. Ya ibaratnya kan jurnal tuh pasti ada ribuan teman-teman. Dalam satu tahun tuh ada ribuan. Total mungkin ada ratusan ribu. Apa sih gunanya kalau kita tulisan kita tuh sama aja tuh kan, jadi nggak ada khasnya gitu loh. Ibarat semua rumput tingginya sama itu kan nggak akan terlihat. Tapi ketika rumput kita ada yang lebih tinggi, tulisan kita ada yang lebih menarik, itu kan pasti jadi atensi tersendiri. Benefitnya sebagai mahasiswa jelas akan menarik dosen, sebagai penulis benefitnya jelas akan menarik pembaca. Jadi novel ini penting banget ketika teman-teman udah mengganti lokasi, mengganti waktu, objek, konteks, ataupun lain sebagainya. Intinya ada satu penelitian yang teman-teman ubah di dalamnya, atau satu argumen, atau satu paper, satu tulisan karangan yang teman-teman ubah. Nah, itu tuh udah jadi sebuah novelty yang menarik buat orang baca. Karena ya nggak berulang-ulang, maksudnya nggak basi gitu loh, yang dibahas nggak itu aja, tapi ada sesuatu hal yang menarik atau kebaruan yang teman-teman tawarkan. Nah, itulah kenapa novelty dalam setiap semua jenis tulisan itu penting. Dan bentuk novelty ini ada banyak, ada ini, ada ekstra, jadi ada banyak banget, bisa teman-teman cari sendiri. Kemudian, nah ini dia, sebenarnya struktur tulisan yang bagus secara paper saintifik ataupun argumentatif ataupun apalah gitu. Maksudnya kan paper tuh jenisnya ada banyak banget. Nah, common structure-nya atau struktur umumnya tuh ya kayak gini ya.
Yang pertama, jelas itu kita perlu menyampaikan latar belakang. Nah, tell the context. Latar belakangnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Kalau ini to be honest, ini beneran dari paper aku loh teman-teman. Dan ini papernya juga barusan dapat jadi paper terbaik. Ya pokoknya intinya bagus diapresiasi oleh dosen. Jadi itu ini salah satu struktur yang saya pakai ketika saya menulis sebuah paper gitu. Jadi saya selalu berangkat dari latar belakang permasalahannya seperti apa. Jadi konteks permasalahannya seperti apa. Karena asumsinya adalah nggak semua orang tahu permasalahan yang kita bahas. Misal tentang wadas, itu kan nggak semua orang tahu. Kira-kira kayak di Sawadas itu problemnya seperti apa, itu ada di bagian pertama. Kita ceritakan konteksnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah show the current theory and framework. Nah, ini sebagai mahasiswa penting banget kita untuk menjelaskan kira-kira nanti kita bahas pakai teori apa, atau ya teori itu nggak harus kayak muluk-muluk, nggak kayak di saintek di mana kayak misal Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat itu nggak di sosum, nggak seperti itu. Jadi santai aja, nggak usah mikir ketika kita bilang teori di sosum kayak akhirnya sesuatu yang ribet banget terus akhirnya nggak paham tuh, nggak akan seperti itu. Karena di sosum tadi nggak ada kebenaran mutlak, karena kebenaran relatif. Jadi teorian itu pasti juga insya Allah teman-teman udah pahami, asalkan teman-teman bisa tahu core utama mata kuliahnya, tahu core utama dari teorinya, kira-kira bisa nanti teman-teman pakai. Tapi yang jelas adalah teman-teman perlu sebagai mahasiswa ketika mau menulis paper itu perlu banget untuk menjelaskan teorinya seperti apa dan bagaimana teori itu digunakan untuk memotret permasalahan. Ibaratnya adalah uh, teman-teman bahas tentang wadas, tentang demonstrasi di wadas, itu kan ada mata kuliah nanti namanya advokasi kebijakan publik, ada teori-teori advokasi gitu. Misal teman-teman mau motret wadas, seharusnya itu kan pakai teori advokasi yang lebih pas. Tapi ternyata teman-teman bahas dari segi manajemen SDM. Nah, itu kan agak agak nggak masuk ya, karena manajemen SDM itu biasanya dipakai di perusahaan atau kayak psikologi atau kayak di FEB itu biasanya pakai manajemen SDM gitu. Jadi itu tuh kayak nggak match. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu menjelaskan dulu seperti apa teori yang teman-teman gunakan dan bagaimana teori ini bisa digunakan untuk memotret permasalahan. Dan yang keempat, yang ketiga, baru deh teman-teman masuk dijelaskan seperti apa dinamikanya. Kalau di ini tuh pekerja gig yang aku bahas, pekerja gig itu ya kayak Gojek, driver Gojek, Grab, pemain musik, freelancer, itu namanya pekerja gig, teman-teman. Dan ini aku bahas seperti apa sih dinamika mereka, apakah mereka merasa terasingkan. Maksudnya terasingkan tuh apakah mereka sebenarnya gajinya pas-pasan gitu, tapi kerjanya overwork, overload kayak gitu. Jadi aku mencoba menjelaskan di bagian ini seperti itu. Kemudian di bagian akhir adalah penutupan. Itu langsung straightforward. Ini aku ingat banget karena aku sewaktu semester satu pernah nulis juga tentang paper untuk UTS matkul Sistem Sosial dan Politik Indonesia SSP. Ya aku masih ingat banget karena sewaktu itu aku nulis kesimpulannya tuh kayak was banget, panjang banget, nggak langsung straightforward. Itu langsung dikomentari sama asisten dosennya tuh bilang ini jelek, oke ini jelek lah gitu karena nggak langsung to the point. Sebenarnya kesimpulan dari tulisan kita tuh apa? Nah itu kalau di bagian kesimpulan kita langsung straightforward teman-teman. Kita sampaikan langsung kesimpulannya apa, temuannya seperti apa, dan kira-kira next step harus apa yang dilakukan. Nah itu ada di kesimpulan. Karena semakin straightforward kesimpulan, semakin bagus. Nah, yang terakhir adalah referensi. Referensi tadi yang udah aku sampaikan di awal tadi tentang sitasi. Jadi sitasi itu ya bagian di referensi, kita daftar pustakanya seperti apa. Itu adalah hal yang paling penting udah aku sampaikan tadi. Karena kalau nggak disampaikan itu adalah dosa terbesar bagi mahasiswa ataupun sebagai peneliti akademis dan sebagainya. Pokok dalam tulis menulis, kalau teman-teman mengambil ide orang lain tanpa disitasi, iya itu namanya plagiasi. Kayak gitu. Jadi itu kira-kira tentang structure kayak gini teman-teman. Tapi nanti kalau misal udah masuk di mata kuliah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, nanti biasanya ada satu lagi bab yang harus dimasukkan namanya metodologi. Nah, itu nanti teman-teman pelajari aja di mata kuliah itu, tapi secara umum setiap tulisan saya yang saya kumpulkan sejauh ini sampai semester 5 tuh secara umum pasti gambarnya kayak gini. Dimulai dari konteksnya seperti apa, teori yang saya gunakan apa, saya potret seperti apa, pembahasannya kayak gimana, kesimpulannya apa, dan referensi. Jadi itu ini struktur yang biasa saya pakai dan alhamdulillah sejauh ini terbukti menghasilkan nilai yang bagus. Jadi mungkin bisa teman-teman ikuti juga kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk yang ke lebih spesifik, gimana menulis paragraf yang bagus gitu. Ini nggak akan saya baca paragrafnya. Ini juga paragraf asli dari salah satu tulisan saya tentang gentrifikasi ya. Itu apa ntar teman-teman pelajari di perkuliahan aja. Tapi yang paling jelas adalah yang paling penting di sini adalah ketika menulis paragraf ada 3 poin penting utama: kesatuan, keruntutan, dan konsistensi. Nah, kesatuan itu adalah tentang main idea
yang mau kita bahas sebenarnya itu apa? Gentrifikasi. Oh, saya mau gentrifikasi itu gini teman-teman sebenarnya. Gentrifikasi itu adalah ketika teman-teman yang di luar Yogyakarta, di Jabodetabek, di lain sebagainya, tiba-tiba masuk ke berimigrasi ke Jogja, sehingga akhirnya Jogja ini harganya ada yang ketimpangan gitu. Ini ketimpangan deh. Udah biar gampang daripada bahas gentrifikasi apa kayak ketimpangan. Nah, intinya di gentrifikasi adalah ketimpangan. Ketimpangan antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah atau menengah. Asumsinya kan biasanya teman-teman dari Jabodetabek itu berasal dari kelas menengah ke atas ya karena secara UMR jauh lebih tinggi daripada Jogja. Jogja itu 1,7 atau berapa, sedangkan di Jakarta bisa sampai 2, gitu lah. Jadi jelas pendapatan orang-orang Jabodetabek lebih tinggi daripada pendapatan orang-orang Jogja secara umum. Kalau misal ada yang berbeda ya jelas tuh satu dua tiga kasus gitu. Tapi secara umum UMR di Jakarta lebih tinggi daripada UMR di Jogja. Itulah kesatuan idenya. Berarti tulisan saya tentang ini akan bahas tentang gentrifikasi. Ya udah dari A to Z, dari awal sampai akhir yang dibahas gentrifikasi terus gitu. Jadi nggak terus tiba-tiba muncul di pertengahan membahas tentang kesetaraan. Nah itu kan jadi aneh juga, kesetaraan apa nih? Kesetaraan warga Jogja sama kesetaraan warga Jakarta atau kayak gimana? Kesetaraan yang dimaksud seperti apa? Apakah kesetaraan kesempatan, kesetaraan gaji, atau kesetaraan kesempatan? Nah, itu kan banyak banget tuh. Jadi intinya adalah ketika kita menulis sebuah tulisan, ketika kita udah menemukan main idea atau topik utamanya, udah kita berpaku ke itu digali secara mendalam. Jangan tiba-tiba memunculkan istilah baru. Sebagai penulis, asumsinya adalah orang yang membaca tulisan kita itu nggak tahu apa yang kita jelaskan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah istilah baru, kita berkewajiban untuk menjelaskannya. Misalnya saya bahas gentrifikasi, terus sampai bawah tiba-tiba sama muncul istilah pekerja gig gitu. Nah itu kan udah agak melenceng tuh. Jadi ya nggak melenceng banget sih. Maksudnya artinya adalah ada istilah baru. Nah, istilah baru ini wajib dijelaskan. Pekerja gig itu apa yang dimaksud? Ini kayak gimana? Yaitu tuh kewajiban kita adalah menjelaskan setiap istilah asing atau istilah akademis kepada orang-orang awam. Kalau kata salah satu dosen di MKP itu, the devils are in the details. Jadi detail itu adalah musuh terbesar bagi mahasiswa karena kita biasanya nggak mau bredeli atau kita nggak mau membongkar istilah-istilah yang kita jelaskan. Itulah kenapa the devils are on the details kayak gitu. Nah, yang kedua adalah keruntutan. Itu kita setiap tulisan kalau dulu teman-teman ada di pasti adalah ya mata pelajaran bahasa Indonesia dulu. Itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan apakah topik utamanya, apa kalimat utamanya, kalimat penjelasnya, gagasan utamanya apa. Nah, keruntutan itu fungsi belajar bahasa Indonesia tentang topik utama, ide utama itu ya di sini. Ketika kita menulis itu harus logis. Nah, ini dia yang paling penting, logis. Kalau tulisan kita itu nggak sampai logis, tulisan kita amburadul, kayak awalnya bahas tentang kemunculan gentrifikasi, terus tiba-tiba ke dampaknya, itu tuh kayak ada logika yang terputus. Ketika kita menjelaskan gentrifikasi, kita jelaskan dulu awal mulanya seperti apa, penyebab kemunculannya seperti apa, dampaknya seperti apa, baru deh kayak akibat yang dirasakan di masyarakat itu apa. Nah, kayak gitu. Jadi logika berpikirnya harus runtut. Kalau nggak runtut, itu pasti tulisannya nggak akan make sense. Nah, itu bisa kalau ketika kita menurut kita pasti make sense, kita tahu tulisan kita nggak make sense, itu biasanya ketika di proofread atau dibaca oleh teman kita atau dibaca oleh dosen, itu pasti akan menemukan titik-titik yang, oh kok ini tiba-tiba gini gitu. Tapi kalau kita udah bikin terus kita baca-baca terus, kalau kita nggak membuka diri ya pasti bakal kayak make sense aja. Padahal ketika di proofread kan atau dibaca ulang oleh orang lain itu pasti kita akan tahu ternyata tulisan kita nggak runtut atau seperti apa. Itulah gunanya pentingnya mengkritisi diri sendiri kayak gitu dalam sebuah tulisan. Yang terakhir adalah konsistensi. Nah, ini ada hubungannya dengan keruntutan tadi. Kalau tulisan kita udah logis, kita harus konsisten. Ini yang paling sering saya temukan di tulisan teman-teman saya sendiri adalah ketidakkonsistensian dalam penulisan tentang kayak Yogyakarta gitu. Yogyakarta tuh kalau nggak salah secara KBBI itu ada 10 atau berapa penulisan yang benar tentang Yogyakarta. Mau Yogyakarta pakai YY semua betul, mau pakai J Yogyakarta betul atau depannya DJ itu juga betul. Banyak ragam variasinya. Misalnya contoh ya, kalau teman-teman udah pakai Yogyakarta yang YY semua, ya udah satu tulisan tuh pakai istilah itu juga. Semuanya pakai YY itu. Jadi Yogyakarta, Yogyakarta gitu. Tapi kalau misal pakai C, ya Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta terus. Atau kalau misal tadi kan sebenarnya gentrifikasi itu ketimpangan ya, tapi istilah kerennya gentrifikasi, yang dalam istilah ini aku pakai gentrifikasi terus gitu, nggak pakai istilah ketimpangan, karena ya itu nanti bakal mikir orang, apa sih gitu. Kecuali kalau sebenarnya udah aku jelaskan, gentrifikasi itu adalah ketimpangan yang bla 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 bla, kayak gitu. Jadi yang penting adalah konsisten penggunaan kata. Kalau misalnya yang tadi efisien ya udah pakai kata efisien terus. Kalau efektif ya efektif terus ya. Tapi bukan berarti dua kata ini nggak bisa dicantumkan.
bisa-bisa aja, tapi ketika teman-teman mau mencantumkan dua kata itu, teman-teman juga wajib menjelaskan efisien yang dimaksud oleh teman-teman itu seperti apa, efektif yang dimaksud oleh teman-teman itu seperti apa. Ya balik tadi di bagian pertama, kalau the devils are on the details. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan istilah baru, mengeluarkan kata-kata baru, ya teman-teman wajib untuk menjelaskan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi uh, ini tuh biasanya juga salah satu logika dalam menulis yang saya pakai, dan ya lebih kurang seperti ini. Teman-teman bisa memvariasikan sesuai selera teman-teman, mau pakai gaya yang lebih informal atau mau pakai gaya yang lebih apa ya, selonongan gitu, terserah aja. Yang penting ada logikanya yang jelas dan itu konsisten. Itu yang paling penting sih dalam sebuah tulisan. Oke, kemudian next. Oke, udah selesai. Jadi udah itu aja mau aku sampaikan, kira-kira gambaran umum ketika berkuliah nanti di MKP seperti apa. Terus ini ada link yang bisa teman-teman buka, itu isinya bakal beberapa pekerjaan saya tentang UTS dan UAS yang menurut saya tuh bagus dan ingin saya publikasikan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu gambaran real atau gambaran praktis tulisan akademisnya seperti apa, nanti bisa silahkan klik atau kunjungi link ini. Nanti itu tulisan saya, jadi teman-teman bisa melihat langsung kira-kira seperti apa yang baiknya tulisan di MKP. Aku rasa seperti itu. Nanti kalau misal ada further information, silahkan mungkin tanya ke teman-teman panitia atau nanti bisa hubungi aku sendiri. Ya ntar silahkan cari di Instagram ataupun di line juga bisa, pakai nama aku sendiri Hanifi Madudin. Nanti bisa teman-teman cari dan bertanya. Atau kalau misal awal-awal masih bingung tentang tulisan akademik seperti apa, ya monggo ditanyakan. Thank you semuanya. Bye-bye.